Di era digital, kita dibanjiri informasi dari seluruh dunia setiap detik. Setiap notifikasi, pesan, dan update membawa arus data yang tak pernah berhenti. Informasi datang dari berbagai arah. Media sosial, portal berita, aplikasi chatting, semuanya berlomba-lomba menarik perhatian kita. Namun, di balik kemudahan mengakses informasi ini, tersembunyi tantangan besar yang seringkali luput dari perhatian. Media sosial kini menjadi pusat interaksi dan sumber utama berita bagi banyak orang. Kita terhubung dengan teman, keluarga, bahkan orang asing dari seluruh dunia. Namun, di balik kemudahan itu, hoaks dan misinformasi mengintai menyusup di antara percakapan sehari-hari dan membentuk opini tanpa kita sadari. Berita palsu menyamar di antara kabar nyata, menyebar cepat lewat algoritma yang memprioritaskan sensasi dan emosi. Judul-judul provokatif dan gambar dramatis membuat kita mudah terjebak tanpa sempat memeriksa kebenarannya. Dalam hitungan detik, informasi menyesatkan bisa menjangkau ribuan orang. Setiap klik, like, dan bagikan tanpa pikir panjang, kita ikut mempercepat penyebaran hoaks. Terkadang, niat baik untuk berbagi justru memperburuk situasi. Karena informasi yang belum terverifikasi bisa menimbulkan kepanikan atau kebingungan. Hoaks kini makin canggih. Bukan hanya teks, tapi juga gambar, audio, dan video deepfake yang sulit dibedakan dari kenyataan. Teknologi manipulasi visual dan suara membuat kebohongan tampak semakin meyakinkan, sehingga kita harus lebih waspada dari sebelumnya. Kebohongan dikemas secara profesional, lengkap dengan grafis menarik, dan narasi yang tampak kredibel. Banyak konten palsu yang sengaja dibuat untuk menipu, memecah belah, atau mempengaruhi opini publik demi kepentingan tertentu. Kita tak hanya melawan narasi bohong, tapi juga teknologi yang mengelabui persepsi dan menantang kemampuan kita membedakan fakta dari fiksi. Dunia maya menjadi medan pertempuran baru, di mana kebenaran dan kebohongan saling bersaing. Sadar akan ancaman ini adalah langkah awal untuk bertahan di era digital. Edukasi literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menjadi senjata utama untuk melindungi diri dari manipulasi informasi. Tidak semua yang kita lihat di media sosial adalah kenyataan. Kewaspadaan dan verifikasi informasi adalah kunci untuk tetap bijak dan aman di tengah gelombang informasi yang terus mengalir. Berita palsu merusak kepercayaan publik pada pemerintah, media, dan ilmu pengetahuan. Ketika masyarakat tidak lagi yakin pada sumber informasi yang mereka terima, rasa curiga dan ketidakpastian pun tumbuh. Orang-orang mulai mempertanyakan kebenaran setiap berita, bahkan yang berasal dari institusi terpercaya. Hal ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta dan mana opini, sehingga kepercayaan sosial pun perlahan terkikis. Polarisasi meningkat, dialog sehat jadi sulit, dan demokrasi terancam oleh kampanye hitam serta disinformasi. Perdebatan di media sosial seringkali berubah menjadi konflik, memecah belah keluarga, teman, bahkan komunitas. Orang cenderung hanya mencari informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga ruang diskusi yang terbuka semakin menyempit. Pemilu bisa tercemar, persepsi publik dimanipulasi, dan legitimasi demokrasi dipertaruhkan. Berita palsu dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan, menurunkan kepercayaan pada proses demokrasi, dan menciptakan keraguan terhadap hasil yang sah. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah dan mudah diprovokasi. Hoaks kesehatan membahayakan nyawa, sementara hoaks finansial menjerat korban secara materi. Banyak orang tertipu oleh informasi palsu tentang investasi, pinjaman, atau pengobatan, sehingga mengalami kerugian besar, baik secara fisik maupun ekonomi. Paparan terus-menerus pada informasi negatif meningkatkan kecemasan dan stres. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh berita palsu membuat banyak orang merasa cemas, takut, dan tidak berdaya menghadapi arus informasi yang tak terbendung. Masyarakat terpecah dalam gelembung informasi masing-masing, kehilangan pijakan bersama. Setiap individu hanya terpapar pada sudut pandang yang sama, sehingga empati dan pemahaman terhadap perbedaan semakin menipis. Jika dibiarkan, berita palsu menghancurkan kepercayaan, demokrasi, dan persatuan. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk lebih kritis, memverifikasi informasi, dan menjaga ruang diskusi yang sehat demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Mengapa hoaks mudah dipercaya? Salah satunya karena bias konfirmasi. Kita cenderung menerima informasi yang sesuai keyakinan. Media sosial mendorong reaksi cepat dan emosional, bukan analisis rasional. Judul provokatif dan gambar dramatis memicu respons instan.
Ilusi kebenaran muncul saat informasi sering diulang, membuatnya terasa benar. Kita juga mudah percaya jika info dibagikan oleh orang yang kita kenal atau hormati. Hoax memanfaatkan kepercayaan sosial, hack menjadikan kita tanpa sadar sebagai penyebar. Logika dan berpikir kritis adalah perisai utama melawan hoax. Selalu cek sumber, apakah kredibel dan transparan. Jangan hanya baca judul, periksa isi dan data yang disajikan. Lakukan verifikasi silang di media terpercaya lain. Jika berita hanya muncul di situs meragukan, waspadai kebenarannya. Pertanyakan motif di balik informasi. Siapa yang diuntungkan? Biasakan 4 langkah ini untuk membangun pertahanan diri dari berita palsu. Melawan hoax bukan hanya soal logika, tapi juga etika digital. Di era informasi yang serba cepat, kita harus lebih bijak dalam memilah dan menyebarkan berita. Setiap informasi yang kita terima perlu dipertanyakan kebenarannya sebelum dibagikan ke orang lain. Tanggung jawab ini ada di tangan kita semua, bukan hanya para ahli atau pemerintah. Jika ragu, jangan sebar. Tahan dorongan membagikan konten provokatif. Luangkan waktu untuk memeriksa sumber dan fakta sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Kelola emosi saat berinteraksi. Jangan mudah terpancing amarah. Ingat, kata-kata di dunia maya bisa berdampak besar pada orang lain. Menahan diri dari komentar negatif adalah bentuk tanggung jawab yang penting. Edukasi orang sekitar dengan pendekatan empatik, bukan menghakimi. Ajak keluarga dan teman untuk lebih kritis. J. Serta saling mendukung dalam membangun lingkungan digital yang sehat. Setiap klik dan bagikan punya dampak nyata. Apa yang kita lakukan di dunia digital bisa mempengaruhi opini, emosi, bahkan kehidupan orang lain. Perlakukan ruang digital dengan tanggung jawab seperti di dunia nyata. Jadikan interaksi online sebagai cerminan nilai-nilai positif yang kita pegang. Dengan prinsip ini, kita bisa membangun diskusi yang sehat dan bertanggung jawab. Mari ciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan bermanfaat untuk semua. Jadikan jari kita alat membangun, bukan penyebar hoax. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan positif di dunia digital. Melawan berita palsu adalah tanggung jawab bersama. Jadikan verifikasi fakta sebagai kebiasaan, bukan pengecualian. Ikuti media dan pemeriksa fakta kredibel dan laporkan konten berbahaya. Aktif bagikan informasi yang benar untuk melawan narasi palsu. Dukung jurnalisme berkualitas agar pilar demokrasi tetap kokoh. Jadikan media sosial alat pemersatu, bukan pemecah belah. Dengan menjadi pembaca kritis dan pembagi bijak, kita membangun pertahanan kolektif melawan disinformasi.